cuma bertiga aja? Ada. Tiga. King Nasar nggak ada, King Nasar. Ada. Stak macet. Ini ada pelan Macet, 86 ya juta. Allah. Ada kameramen, ada kru. Tapi Herlan guys, belakangan ini happy banget ya. iya happy banget ya. Iyalah, Habis gajian ya? pagi di pagi-pagi ambiar. Sorenya di indahnya Ramadan ya, bener ya? Subuh. Alhamdulillah. Apa? Subuh. Subuh mereka ya sis kamling seperti biasa ya. Tapi ini dingin banget studio kita ya. Gak apa-apa dingin ya. Ini minus Gak apa-apa. 0 derajat kita Gak memang apa-apa di sini. dingin-dingin ya Iya. kan. Yang penting hatinya nggak dingin, selalu anget. Karena kita akan selalu berbagi berkah. Iya. Biar kalian semuanya damai. Masya Allah. Banyak rezekinya, kitanya juga. Yang nonton dapat Yang rezeki nonton, ya. iya. Iya. Alat-alat rumah tangga akan kita bagikan buat sahabat ambiar nanti di segmen 4. Makanya jangan kemana-mana karena ini kita mau kasih pertanyaannya seputar Undang-Undang Dasar 45. Ya. Seputar tayangan pagi-pagi ambiar Iya. sampai selesai nanti. Di 1,5 jam ini khusus di bulan puasa ini pantengin siapa aja bintang tamunya. Iya. Nah nanti kalian kalau misalkan jawab dengan lancar kalian akan mendapatkan banyak Peralatan rumah tangga. Dan juga mobil dari King Nasar. Enggak. Waktu ntar ditagi lagi orang beneran. yang datang lo bilang mobil lo ya. Caranya gampang banget buat kalian yang mau ikut, telepon aja langsung ke nomor yang ada di bawah ini. Iya. 7918770 untuk Jabodetabek dan Luar Jabodetabek Hah. 02179187711. Siap ya, semoga beruntung buat sahabat ambiar. Beruntung Pokoknya ya, kalau beruntung kita ya. bilang ambiar berbagi berkah, jawabannya adalah mau dong berkahnya. Dah. Sahabat ambiar. Jadi nggak ada tamu? Ada, tamunya hari ini penting sekali guys. Oh, tamunya siapa? Ini tamunya berhubungan banyak dengan tamu masa kita hari ini lalu. ada 15. Guys, kita tuh kan namanya manusia selalu punya masa lalu ya. Ponia. Ngomongin masa lalu, coba lihat pemain kendang kita ya. Ya. Ini tuh masa lalunya dia nggak mudah. Tahu nggak? Dia ini tukang kendang kita pernah masuk penjara. Yang mana? Yang bener Ya, sih. beneran. Si Rian. Iya. Si Rian. Ini ya tuh ya. Dia kan namanya Rian kan. Ini tukang kendang ini nggak kelihatan sini sih. Tukang kendang kita ini pernah masuk penjara. Ini memang dia masa lalunya begitu pernah masuk penjara karena ya memang disuruh benerin pipa pembuangan penjara. Disuruh sipir. Berarti orang teknis dong. Ya, orang teknis ya. Tapi lihat deh, makin kesini dia makin cerah. Benar. Pakai skincare-nya apa sih, Say? Lo pakai Cerah nanya banget. skincare-nya apa? Korban Merkuri. Ini Sobat Ambiar, tapi ini bintang tamu kita yang pertama ini luar biasa, Masya Allah. Dia adalah seorang ustadz Betul. ya. Tapi beberapa waktu yang lalu, masa lalunya suram, tapi Ya. itu membuat dia bangkit. Sebenarnya kalau ngomongin masa lalunya, dia pernah tinggal di Hotel Prodeo, di rumah tahanan. Karena menggunakan obat-obatan terlarang. Betul, bukan hanya menggunakan tapi juga mengedarkan. Oh, Ya. dulu. Dulu ya, kita akan lihat bagaimana cara dia bangkit dan bisa memberikan inspirasi buat kita semua. Di pagi-pagi ambiar kita hadirkan ini dia Ustadz Jojo. Ustadz, saya mau marahin Perla 86. Gua panggil Ustadz Jojo, kenapa efek kodok lu keluarin? Maaf ya Ustadz, maaf ya. Ustadz, kita bertiga mengucapkan Terima kasih sudah. Ustadz, betul Ustadz pernah berada di Hotel Prodeo, di rumah tahanan. Iya betul. Berapa lama saat itu? Usia waktu 22 tahun itu divonis 5 tahun waktu itu. 5 tahun, vonis 5 tahun, Ya. kemudian berapa lama di dalamnya? Menjalaninya kurang lebih 3 tahun. 3 tahun, mendapat remisi, Dapat remisi. kelakuan baik. Iya betul. Berat lah waktu itu di usia lagi kuliah sampai di drop out. Waktu itu. Tapi itu yang membentuk Ustadz menjadi sosok Ustadz Jojo seperti sekarang. Alhamdulillah benar. Saya merasa kalau saya nggak di penjara saya mungkin nggak tahu artinya hidup itu seperti apa. Jadi banyak memberikan saya pelajaran dalam hidup lah. Di penjara. Diselamatkan. Betul. Kita akan lihat perjalanan Ustadz Jojo. Ustadz Jojo. Ustadz asli mana? Asli Jakarta, Asli tapi ayah Jakarta. Manado. Oh, Manado. Tapi besar di Jakarta ya? Besar di Jakarta lah ya. Ustadz tadi bilang ditangkap atau masuk penjara itu umur 22 tahun. Betul. Tapi menggunakan narkoba dari umur berapa? Sekitar dari 4 SD lah mungkin. 4
4 SD. Iya. Ya narkobanya kan beda-beda ya. Kalau dulu jenisnya. mungkin dari awal-awal coba ngerokok, terus lagi coba rokok yang lebih menantang lagi gitu kan. Terus abis itu setelah itu pas SMA kelas 1 atau kelas 2 coba dunia malam. Kayak Sebentar Ustadz, 4 SD. Siapa yang ngajak pertama kali? Ada teman saya, sahabat saya, tapi beliau pun sudah meninggal dunia karena sebab terlalu banyak makan narkoba juga. Nah itu dia dari umur 4 SD nggak hanya makan narkoba aja, bahkan dia nanam narkoba itu di rumahnya. Nah, oke, yang ngajak tuh seumuran, Iya, umur teman sekelas teman SD. sekelas. Nah dia itu dapat barangnya dari mana, Dari mana? untuk Ya, kecil. memang kan lingkungan kita tuh kalau tahu di daerah Manggarai ya, itu memang yang daerah yang tawuran, narkoba tuh Iya sudah sih, hari-hari dulu. lah hal kayak gitulah. Dulu ya ketika Sampai sekarang pun masih tawuran ya? masih. Oh, Iya, Masih iya. sampai diliput berita di itu luar tahun negeri berapa loh. ya Ustadz ya? Kira-kira waktu itu? Waktu itu sekitar dari tahun 2001 lah awal. Oh 2001. kelas Oh, iya, 4 sudah perawan. memakai barang haram. Iya. Orang tua lingkungan emang nggak tahu. 4 SD kan pasti terlihat jelas perbedaannya. Cuma dulu kan kita nggak pernah mau kasih tahu orang tua. Jadi orang tua kalau kita pulang ke rumah taunya kita anak baik-baik aja. Kalau di rumah tuh nggak ngerokok, nggak berbuat apa-apa. Jadi anak baik-baik aja. Kita istilahnya berbuat yang kayak gitunya itu prinsipnya di luar rumah. Dan rata-rata teman saya itu seperti itu. Oke. Nggak mau jadi jagoan di rumah lah gitu. Kalau di rumah taunya jadi anak baik-baik aja. Tapi kan Ustadz pasti ada efeknya kan, maksudnya efeknya itu gimana kalau pakai narkoba itu kayak ketika pulang kan pasti kan efek dari Ya. narkobanya itu bagaimana? Orang tua kan pasti bisa melihat. Nah, kita cari timingnya tuh misalkan ayah nih pulangnya jam berapa. Nanti sebelum ayah tuh pulang, saya harus udah ada di rumah, udah di kamar, tidur, kayak gitu. Ya pinter-pinter kucing-kucingan aja. Ya, gitu. tapi saya masih nggak masuk di akal ya umur apa kelas 4 Sempat SD. SD, iya. Umur berapa ya, kelas 4, 9 tahun ya? Ya sekitar 10-11 tahun kali ya, sekitar Oke. segitu lah ya. 4 SD sudah menggunakan barang haram. Makin lama makin intensitasnya lebih sering lagi. Ya. Waktu kelas 2 SMA udah mulai tuh main ke yang tadi kan narkotika jenis tanaman. Sekarang sudah main ke bahan kimia nih. Main di klub malam yang di klub malam itu kita bisa dapet barang haram tersebut lah gitu. SMA kelas 2. Itu tuh SMA kelas 2 masuk ke klub malam diskotik itu gampang untuk masuknya. Gampang. Dulu ya. Itu kita setiap datang tuh kan setiap malam minggu kan. Karena kan hari minggunya libur jadi malam minggu kita datang. Misalnya jam 10 malam nanti baru pulang jam 8 pagi gitu. Oke. Itu ketika menggunakan barang haram dari SD, SMP, SMA. Lantas keputusan untuk menjual, menjadi pengedar, itu pertama kali itu keputusannya datang saat kapan? Karena kan sebenarnya jenjang orang narkoba rata-rata ya. Prinsipnya itu dari nyoba, beli, terus jual. Oh gitu. Pasti itu jenjangnya, iya. Mencobanya itu dikasih gitu kan? Ya biasanya dikasih sama temen tawarin, bro lu cobain lu pakai barang nih enak banget udah. Nah kita cobain, lama-lama enak kita ketagihan sendiri kan. Akhirnya beli. Pakai uang pribadi. Nah lama-lama kan ketika ketagihan itu kan mikir kan, gimana caranya biar bisa pakai setiap hari ya. Nah baru keluar ide, oh iya kan gue punya banyak teman-teman yang pakai nih, kenapa nggak gue jualan aja ya? Dapat untung dari situ. tadi Dapat jadi untung bandar. dari situ, ya buat pakai lagi. Oke, berapa lama jadi pengedar Ustadz sebelum ketangkap polisi? Mungkin 3 tahun sebelum, kurang lebih lah 3 tahun sebelum saya tertangkap itu udah main dunia kayak gitu. Berarti dari umur 19 tahun sudah menjadi pengedar? Ya kurang lebih lah. Apakah orang tua tahu? Nggak tahu sama sekali. Bahkan kalau ketika pas saya di dalam penjara, orang tua datang jenguk saya di penjara disangkanya saya berkelahi. Tapi kan maksudnya Ustadz dengan menjadi pengedar, Ustadz bisa memenuhi kebutuhan sendiri kah saat itu? Iya betul, tinggal sendiri, ngekos, kayak gitu-gitu. Orang tua tahunya Ustadz dapat uang dari mana? Saya bikin usaha yang fiktif gitu. Apa Ya usahanya? dulu ada celana panjang dan Dipotong gitu? spare part sepeda kayak gitu. Jadi taunya bisnis saya itu. Oke. Wow. Luar biasa di umur 19, luar biasa dalam arti kata yang tidak baik ya. Iya. Ustadz kita juga mau kasih lihat, ini pengalaman seorang Ustadz Jojo ternyata bukan hanya memakai, mengedarkan,
tapi juga pernah menjual tanda kutip temannya untuk bisa mendapatkan barang haram. Iya, saya pokoknya apapun segala macam tuh cara saya halalkan deh. Kita izin sebentar Ustadz, kita lihat dulu yang satu ini. Ya. Sobat Ambiar, sudah kami hadirkan di studio kami. Ini dia yang pernah dijual oleh Ustadz. Ayo, bagaimana pengakuannya? Iya, waktu itu dijual gimana rasanya? Kok bisa kayak gitu? Rasanya gimana? Saya merasa bersalah sekali sama keluarga saya. Karena Ustadz sudah menjual saya. Menjual apa? Ustadz menjual saya sama janda kaya. Ustadz sampai menjual temen tuh gimana sih Ustadz? Demi sebuah Gimana sih, Ustadz? barang. Ya. Menjual temennya tuh kayak gimana Ustaz? Jadi kayak teman saya ini disenangi sama satu perempuan. Oke. Terus saya bilang ketika Perempuannya itu ini saya tante-tante. enggak seumuran juga, temen juga. Terus bilang, lu seneng sama dia kan, lu mau nggak ketemu sama dia? Lu nanti punya waktu sama dia, tapi kasih gue duit deh. Gitu. Ntar pokoknya gue atur waktunya, lu berdua bisa ketemuan, lu bisa jalan bareng, segala macem. Gue minta fee, gue buat jalan ke diskotik nih. Oh, sama kayak teman saya suka dijual-jual gitu juga sama teman saya. Manajemen fee ya. Ya, manajemen fee, Dak. Apa-apa manajemen fee teman saya ini. Sampai seperti itu. Berapa kali ya? Lebih dari 1 kali, 2 kali, 3 kali? Ya sering kali sih gitu, kadang-kadang kan namanya orang narkoba tuh kan ada aja ide triknya dia biar Ya, dapat dia uang. cerdas berbohong ya. Iya, kadang kalau udah nggak ada uang, kadang HP-nya aja digadai. Ya kan, barang-barang, pokoknya apa aja yang penting bisa menuhin hawa nafsunya itu. Gitu. Ustadz, tapi begini ya, maksudnya orang tua tuh kan pasti tahu ya perubahan anaknya ya. Aneh Atau banget. berarti apakah orang tua Ustadz, mohon maaf nih, kurang memperhatikan anak-anaknya ketika itu sampai akhirnya orang tua tidak tahu bahwa narkoba itu kan pasti efeknya kan di badan tuh Iya. kelihatan banget Itu Ustadz. emang karena pergaulan aja, Ustadz. Sebenarnya 3 tahun sebelum proses saya di dunia itu, jadi sebelum saya ketangkep itu, saya tuh udah nggak tinggal di rumah. Saya udah tinggal di luar rumah, saya udah nggak pulang-pulang. Karena di rumah nggak enak suasananya, apa gimana? Lebih ke ya pengen bebas aja, gimana sih? Pergaulan. Anak muda aja Udah pengen pengen bebas aja biar nggak ada yang ngatur gitu, suka-suka hidup lah gitu. Biar bebas make maksudnya. Bener, jadi kan nggak ketahuan tuh mau pakai setiap hari kan nggak ketahuan sama orang tua juga. Emang Ustadz Awal pakai apa sih? Kenapa? Narkoba. Emang jenisnya boleh disebutin nggak? Gak usah Ustadz, ya, kita sebut barang haram aja ya. Oke, Ustadz sampai akhirnya di umur 22 tahun diamankan pihak kepolisian. Ya, Oke, saat itu barang bukti apa aja kalau boleh tahu? ada 2 jenis narkotika kimia pokoknya deh. Ya. Oke. 2 jenis berbeda. Kemudian juga tes urin positif? Iya, positif. Nggak hanya positif aja, tapi kan memang polisi itu mendapati saya ada di tangan barangnya itu. Oke. Pihak keluarga langsung dihubungi saat itu? Dihubungi, cuma orang tua pas datang tuh Dikirain taunya berantem. iya cuma ketawa-tawa aja. Pas itu kenapa kamu nih berantem katanya gitu. Enggak, saya narkoba, langsung kayak pingsan gitu orang tua itu. Kayak emang nggak kebayang, nggak nyangka gitu. Kok kamu pakai Kaget narkoba gitu dari ya mana? mereka gitu. ya. Karena kan kalau pulang ke rumah kan manis banget anaknya gitu kayaknya. Oh gitu, Ustadz. Sampai akhirnya divonis 5 tahun penjara. Betul. Kita mau kasih lihat, selama berada di dalam Hotel Prodio atau di dalam penjara, ada hikmah atau pencerahan yang didapatkan oleh seorang Ustadz Jojo. Awalnya ketika masuk penjara, apakah memang benar-benar basic agama tidak ada sama sekali atau memang ada, kemudian lebih dipertajam lagi atau gimana sebetulnya? Bukan hanya nggak ada basic agama ya, mungkin dulu tuh sampai kayak hampir nggak percaya agama dan agak alergi gitu sama yang namanya agama gitu. Bagi saya tuh dulu hidup tuh yang nentuin ya diri kita sendiri, usaha kita, diri kita sendiri, kita mau jadi apa ya suka-suka aja hidup di dunia ini gitu. Sehingga sampai pas masuk penjara baru tahu, oh apa sih sebenarnya manusia ini tujuan hidup di dunia gitu. Baru dapat tercerahkan lah saya saat itu. Maksudnya dalam penjara itu Ustadz tuh bener-bener down sehingga larinya kemana? Ke agama. Iya betul, jadi saya tuh pertama kali ngelihat pemandangan ketika di polsek ada orang pada sholat di depan saya tuh saya nyaksikan dari belakang gini kan. Iya. Yang nggak sholat kan di belakang kan, mereka sholat di depan, terus saya liatin gini kok kayaknya sahdu banget ya, damai banget, ada orang yang nangis gitu
apa jangan-jangan ini nih jawaban hati saya selama ini nih. Di dunia tuh apa sih yang dicari gitu kan. Akhirnya saya belajar, coba-coba, awalnya coba-coba sampai akhirnya Masya Allah ternyata ini nih bagian part yang hilang dalam hati saya selama ini. Ustadz selama karantina itu berapa lama? Itu di Polsek kan 45 hari kurang lebih. 45 hari. Habis Right. itu dipindah. Iya betul. Habis itu rehab. Dipindah di rutan Di jalan. rutan, karena itu berapa lama di rutan? Kurang lebih 3 tahun. 3 tahun. Oke, Ustadz ketika akhirnya menemukan kembali sebuah pencerahan dalam setiap sholat, dalam setiap doa, apa yang Ustadz temukan? Ya, yang paling jelas nyata sih seperti setiap selesai saya sholat tuh saya bilang, oh ini ternyata part yang hilang dalam hidup saya. Pertanyaan-pertanyaan saya setiap hari dulu, orang-orang yang pakai narkoba pasti tuh sering ngalamin hal ini. Misalkan ketika dia di bawah pengaruh obatnya itu kan, itu enak-enak aja nyaman. Tapi pas udah selesainya itu, lagi down-downnya terus lagi baper-bapernya, dia langsung mikir, masa gue mau gini terus ya sampai kapan ya kayak gitu. Terus apa sih sebenarnya yang gue pengen cari tuh hidup di dunia ini apa ya? Gue pengen hidup kayak gimana ya? Masa mau gini-gini terus? Nah pas ketika di dalam penjara pas sholat itu baru bilang, oh ini ternyata jawaban hati saya selama ini gitu. Ustadz kita juga mau kasih lihat cahaya penenang hati. Itu yang ditemukan Ustadz Jojo ketika berada di dalam rumah tahanan. Ya Allah, saya ingin mendakwahkan Islam ini ke seluruh dunia. Ya betul. Karena saya yakin banyak manusia tuh punya latar belakang kayak saya, hidup dengan narkoba bertahun-tahun, yang mereka tuh nggak bisa. Dulu tuh sebenarnya saya mau berhenti, tapi gimana caranya saya nggak tahu. Dan siapa orang yang bisa nolong saya nih, yang saya bisa dengerin, seorang influencer gitu kan, yang bisa ngasih saya petunjuk biar hidup saya berubah. Gitu, karena ketika saya di dalam penjara saya belajar banyak tentang itu gimana caranya, karena saya tahu ujian terberatnya itu bukan ketika saya mendapatkan ibadahnya, tapi ketika saya pulang ke rumah, teman-teman tuh mulai ngajakin kayak gitu, itulah yang ujian sebenarnya. Ustadz, waktu Ustadz selama di karantina yang paling terpukul siapa? Yang paling Ibu terpukul atau bapak? dua-duanya sih, mereka tuh sampai kayak pingsan gitulah. Misalkan ibu ya, kalau Iya, yang rapuh benar. banget ya biasa. Ada merasa bersalah nggak perasaannya Ustadz ketika melihat orang tua seperti itu ketika itu? Kan ini Ustadz belum ke agama nih, tapi dari perasaan bersalah itu. Iya, itu ada satu momen yang orang tua saya bilang tuh kayak, kamu tuh udah ngelempar kotoran ke wajah orang tua kamu, tau nggak? Itu momen yang menurut saya langsung, wah hidup gue nggak guna banget gue hidup selama ini gitu. Langsung saya ngomong kayak gitu. Akhirnya dari situ tapi saya pacu, saya motivasi, pokoknya hidup harus berubah. Gitu dari situ. Ustadz, ketika perubahan demi perubahan termasuk secara spiritual, orang tua melihat perubahan itu? Iya, sangat melihat perubahan itu dan ya awalnya mereka agak-agak kaget lah, shock gitu kan. Tapi lama kelamaan kok kayak banyak perubahan sikap yang nggak pernah saya lakukan seumur hidup saya. Kayak misalkan di keluarga saya tuh bahkan adik-adik saya sama orang tua manggilnya lo gue aja ngobrolnya. Saking metalnya gitu kan. Yeah. Ngobrolnya lo gue aja. Tapi ketika saya sudah belajar Islam, saya pulang, saya cium pipi orang tua saya. Itu kayak orang tua saya tuh kayak ngerasa nggak pernah dilakuin sama anak-anak saya nih. Kamu doang yang kayak begini. Jadi saya tuh membawa bahwa Islam ini indah. Saya akan mengenalkan Islam kepada keluarga saya. Untuk memberitahu ini Islam ini ajarannya benar-benar tentang kasih sayang. Kita juga mau kasih lihat, bukan hanya berubah untuk dirinya menjadi jauh lebih baik, tapi juga mengajak mereka, para napi yang ada di rutan untuk bisa lebih baik lagi. Berdakwah di depan 300 napi. Ustadz. Ustadz masih ingat pertama kali berdakwah di depan 300 napi, saat itu apa tema yang dibawakan? Tentang nikmatnya bertobat kepada Allah. Saya sampaikan, karena ada saya dapeti para penceramah gitu yang datang dari luar ke dalam penjara kan sering nasehatin tuh. Mari kita sabar, yang penting sabar. Itu banyak tuh beberapa napi yang bilang, Ustadz ceramah-ceramah sabar, sini masuk penjara dulu. Iya, maksudnya jangan ngajarin sabar sama kita lah. Kita kan keadaannya udah kayak gini gitu. Iya, jangan diuji sabar, kami sudah sabar ya gitu. Nah, ketika saya yang menyampaikan, dia nggak bisa ngomong kayak gitu sama-sama napi nih gitu, ya kan? Ya. Jadi ketika saya nyampaikan itu ya saya lebih tahu tentang kehidupan narapidana seperti apa. Jadi kan ya saya kasih tahu guide-nya gimana.
Apa sih memang yang dibutuhkan? Karena Ustadz maaf ya, Ustadz adalah mantan Narkoba. napi, Ya. kemudian juga tahu betul apa yang dirasakan mereka. Lantas apa sebetulnya kira-kira ceramah atau barangkali isi yang dibutuhkan oleh mereka? Ya. Mereka tuh senang kalau diceritakan tentang kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Mereka senang kalau diceritakan tuh tentang kasih sayang Allah, tentang Maha Pengampunnya, Maha Penyayangnya Allah, walaupun kita udah terus-terusan terjerumus lagi, terjerumus lagi dalam dunia kayak gitu, Allah selalu nerima kita loh, apapun keadaannya. Jadi mereka tuh senang nangis, sedih kayak gitu. Sampai saya pernah terinspirasi dari almarhum Ustadz Jeffrey Al-Bukhari. Nah beliau tuh pernah dalam salah satu ceramahnya beliau bilang, dulu kan beliau juga yang punya latar belakang seperti itu juga. Dan beliau pernah bilang kalau kamu belum berdoa, ya Allah kalau seandainya saya balik lagi ke dunia narkoba saya, lebih baik saya mati aja. Ya. Jadi itu doa itu mengandung sebuah kesungguhan dan benar-benar orang tuh bukti bahwa dia taubatan nasuha. Kalau memang saya balik lagi ke dunia itu, ya Allah nggak apa-apa, saya mendingan mati daripada saya harus balik ke dunia yang nggak enak kayak gitu. Ustadz, selepas ini kita punya sebuah segmen namanya Tanya Dong Ustadz. Tapi saya punya satu pertanyaan Ustadz, karena Ustadz memang sudah mencoba barang haram ini dari kelas 4 SD, kemudian sampai akhirnya diamankan pihak kepolisian. Tapi sempat akhirnya tergoda kembali nggak Ustadz? Karena sudah cukup lama sekali loh Ustadz menggunakan barang Ada haram nggak tersebut. godaan itu, Karena ada namanya nggak? manusia. Godaan, keinginan. Ya, betul. Dari diri sendiri ya, maksudnya bukan dari lain. Waktu awal-awal tuh saya baru pulang tuh ada beberapa teman lama saya yang bilang, lu di mana bro gitu. Gue malam ini ultah, datang dong ke Kemang Teman gitu. lama yang Mulai. menggunakan narkoba. Iya, Ada datang. datang dong ke Kemang. Gue bilang, gue nggak bisa, gue udah enough sama dunia kayak gitu. Saya bilang gitu kan. Nggak apa-apa, lu datang aja ultah. Ntar gue sediain minuman yang nggak minum, kan banyak minuman air mineral gitu gue sediain. Terus sampai kayak saya juga bilang, nggak bisa, sorry banget. Gue doain lo bahagia, hidup lo dunia akhirat di umur lo yang sekarang. Tapi sorry untuk hal itu, gue udah cukup dengan dunia kayak gitu. Panggil dangdutan nggak waktu temen? Ya kan kirain kan, maksudnya kita apa tahu gitu. Tapi Ustadz masa sih nggak kepengen sedikit lagi gitu? Enggak sih, karena saya udah doa itu juga. Kalau seandainya saya balik lagi, ya Allah saya lebih suka mati lah. Ada nazarnya? Enggak nazar sih, cuma kayak semacam Ya udah saya jadi. minta Ada doa aja nazar, sama adanya Allah. nazar. Soalnya waktu saya sama Rian pernah diajakin ke acaranya Karen, saya juga sama Rian gini, duh ini kita diapa-apain nggak ya? Maksudnya takut-takut gitu. Emang mau diapain Ki, Diapain, biasanya? Say? Ya kan kita nggak tahu juga di acara itu. So, tapi biar sekarang kita mau mengajak Ustadz Jojo dalam Tanya Dong Ustadz. Sebelum kami membaca ini, kami ada yel-yel Ustadz. Kami semua tanya dong Ustadz. Itu acara mana ya? Yang penting Ustadz kan. Ustadz tanya dong, kalau kita buka jasa doa waktu di depan Ka'bah boleh nggak Tad? Buka Ustadz, jasa ya. doa. Iya kan banyak tuh Ustadz kalau kita ngeliat di Oh apa? ini di list Nitip ya. doa, Iya di tok-tok gitu, itu Iya. kan banyak orang-orang yang lagi di depan Ka'bah, terus banyak juga para netizen-netizen, tolong Ya. doain aku lah. Kalau nggak ada yang WhatsApp, aku mah langsung aku blok semua WhatsAppnya. Jasa doa tuh udah terima bayaran ya, jasa. Ya itu jasa kan biasanya iya. Oh iya? Kalau nggak minta tolong didoain. Kecuali gratis. Ya gimana Ya, Tad? ada memang saya pernah lihat waktu di sana itu emang bener dan itu ditarifkan juga, ada yang Oh, iya? ditarifkan. Ada yang ditarifkan? Tapi mungkin tapi sekitar 1-2 bulan ini atau beberapa bulan ini pemerintah Saudi udah melihat tren itu sehingga itu ada penertiban. Oh iya. Ya, dan mereka live di depan Ka'bah. Jadi mereka diri di belakang gini, mereka live gitu kamera depannya ke Ka'bah, udah mereka itu aja. Siapa yang mau didoakan? Dikasih gift. Iya, Dikasih kayak gift, Ya, itu gitu. gift. Ada yang itu Tad. Heeh. Ya Allah. Kan tinggal, misalkan nih contoh. Saya juga baru tahu. Misalkan contoh orang itu lagi live, Bu, nama Iya. aku Dewi Muri Agung, tolong doakan aku. Betul. Nah, nanti disebut sama orang tersebut. Nah, nanti langsung aku kasih gift gitu. betul. Pikiran. Iya. Oh wow, ya Tapi oke. nggak boleh Tad, sebenarnya itu nggak boleh. Nah, kalau misalkan ditarifkan kayak gitu-gitu nggak boleh. Kalau saya pribadi, ada beberapa followers atau temen nitip doa. Ya, Gitu. nggak Saya usah bilang, iya ditarik. saya doakan. Ya. Tapi tiba-tiba dia nodong nomor rekening gitu. Tapi ya saya bilang, maksudnya saya nodong tolak. Ya nggak baik, ini rezeki. Ya itu gitu. sama aja Tad. Tapi kan saya nggak tarifkan, enggak. Tapi kan tidak mentarifkan, setuju. Iya, kalau benar. ditarifkan, Tidak mentarifkan. Oke, pertanyaan berikutnya. Iya, setuju nggak mentarifkan.
Kalau kita ke kuburan minta keberkahan gimana Ustadz? Ya nggak boleh ya Tad. Kalau kita ke kuburan kan niatnya yang ada dua tuh diantaranya. Yang pertama kita niat untuk mengingat kematian. Kalau kita sekarang hari ini ada di atas tanah, nanti suatu saat kita pasti akan di bawah tanah. Yang kedua itu kita untuk mendoakan mayit yang sedang meninggal dunia yang di dalam kubur tersebut. Dan adapun kalau minta keberkahan, ya mintanya sama Allah, jangan minta sama kuburan itu. Kayak Tuh. gitu. Aneh emang Karen. Ustadz, terima kasih banyak ya. Ya Ustadz sudah berbagi cerita, menginspirasi sekali buat kami semuanya. Dan maksudnya buat Sobat Ambiar ini juga menjadi pengingat buat kita semua. Tadi yang disampaikan oleh Ustadz bahwa Allah itu maha pemaaf. Ya kan, manusia tempatnya dosa. Tapi ya memang kita sejatinya memang harus selalu berbuat lebih baik. Kemudian juga bertaubat. Kalau salah ya jangan lupa untuk berbuat lebih baik, bertaubat. Tapi tidak mengulangi lagi kesalahan yang sama. Betul. Itu yang paling penting. Ustadz, terima kasih banyak. Sama-sama.